Hai, jumpa lagi dengan saya Miss Ekspresi. Dan selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk membahas informasi yang terkini. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua saat ini semakin memanas. Sebagaimana saat ini telah terungkap sosok yang mengkhianati Verdi Sambo dan backup CCTV. Dan sebelum kita lanjut ke informasi selanjutnya, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Serta aktifkan loncengnya juga ya Besti, agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari Miss Ekspresi. Tonton videonya sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman dari berita yang kami sajikan. Dua tersangka pada kasus obstruction of justice, pembunuhan berencana Brigadir Joshua, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ditunjukkan petugas saat proses pelimpahan berkas perkara tahap 2 kasus di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Rabu 5 Oktober 2022. Penyidik Bareskrim Polri menyerahkan 11 tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Agung dalam pelimpahan tahap 2 terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J dan obstruction of justice yang salah satunya menjerat mantan Kadif Propam Verdi Sambo. Ex-Kanit 1 Subdit 3 Ditipidum Bareskrim Polri AKBP Arif Rahman Arifin sempat merasa terkejut saat melihat isi dari rekaman CCTV yang telah diambil dari Kompleks Polri Duren 3 lokasi kejadian perkara penembakan Brigadir Joshua. Saat itu Arif pun terkejut lantaran ia telah melihat Brigadir J masih hidup saat melihat isi dari rekaman CCTV. Pasalnya isi dari rekaman CCTV tersebut berbeda dengan pengakuan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo soal kejadian tembak-menembak tersebut. Di mana awalnya Arif bersama Baikuni Wibowo, Cak Putranto, dan Ridwan Reki Nelson Soplanit tengah menonton isi dari flashdisk tentang kejadian yang telah direkam dalam DVR CCTV yang sebelumnya telah diambil oleh AKP Irfan Widianto dari Pos Security Kompleks Polri Duren 3. Saat menonton rekaman CCTV tersebut, Arif CS tengah menyaksikan Brigadir J masih hidup. Mereka menyaksikan isi rekaman CCTV itu di kediaman Ridwan Reki Nelson Soplanit. Jaksa menguraikan dalam dakwaan yang dibacakan pada persidangan terdakwa Hendra Kurniawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 19 Oktober 2022, ternyata saksi Cak Putranto berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup dan saat ini Baikuni Wibowo memutarkan ulang antara menit 17.07 waktu Indonesia Barat sampai 17.11 waktu Indonesia Barat. Mereka pun akhirnya melihat ternyata benar bahwa Nofriansah Joshua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas Verdi Sambo." Menurut Jaksa, Arif Rahman yang melihat keadaan sebenarnya akhirnya terkejut dan tidak menyangka apa yang telah mereka dengar beberapa hari yang lalu tentang kronologis kejadian adanya tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan yang terlihat di CCTV. Selanjutnya Arif Rahman keluar dari kediaman Ridwan Reki Nelson dan langsung menghubungi Hendra Kurniawan untuk meminta arahan dan petunjuk. Jaksa mengatakan saat mendengar suara Arif Rahman melalui telepon gemetar dan takut. Hendra Kurniawan pun lantas berusaha menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan ini Arif Rahman dan Hendra Kurniawan menghadap Verdi Sambo. Kemudian pada Rabu 13 Juli 2022 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Arif Rahman Arifin diajak Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan kerja Verdi Sambo di Mabes Polri. Dan Verdi Sambo menanyakan maksud dari kedatangan Hendra Kurniawan dan Arif Rahman. Selanjutnya, Hendra Kurniawan melaporkan apa yang sebenarnya dilihat oleh Arif Rahman dari rekaman CCTV yang berasal dari DVR CCTV. Ia lantas menanyakan mengapa rekaman CCTV berbeda dari skenario yang dibuat dan dinarasikan. Verdi Sambo pun sempat tak percaya. Kemudian Hendra Kurniawan meminta Arif Rahman untuk menjelaskan apa isi rekaman CCTV tersebut. Verdi Sambo kemudian berusaha menjelaskan bahwa apa yang dilihatnya itu keliru. "Masa kamu tidak percaya sama saya?" ujarnya kala itu. Lalu Verdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut, serta disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cak Putranto,
saksi Baikuni Wibowo dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit, dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Kemudian Ferdy Sambo mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat, ujar jaksa. Ferdy Sambo kemudian menjelaskan dengan wajah tegang dan marah serta meminta Arif Rahman untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut. Namun sayangnya rupanya Baikuni sempat membackup file yang ada di laptop yang tengah dipakai untuk menyimpan data penting itu. Bagaimanakah kelanjutan atas terkuaknya misteri rekaman CCTV tersebut? Simak terus perkembangan kasusnya pada channel Miss Ekspresi. Demikian informasi saat ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir ya Besti. Sampai ketemu di berita selanjutnya.